Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember Satu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahagia sekali pada sore hari ini saya Prima Fantari dapat kembali menemani aktivitas Anda dalam program acara Dialog Ramadan yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember. Pemirsa, acara ini merupakan persembahan dari Jember Satu TV yang bekerja sama dengan Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember, dan acara ini sepenuhnya didukung oleh Informa dan juga Rin Collection. Pemirsa, pada sore hari ini saya sudah bersama dengan narasumber yang pastinya sudah tidak asing lagi, kita tahu sosoknya yang sering muncul di layar kaca. Beliau adalah salah satu putra dari pemilik Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember. Langsung saja kita sapa, beliau adalah Kiai Haji Ahmad Fadil Muzakisya. Assalamualaikum Lora, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar Alhamdulillah baik, baik, semakin sehat ini. Pertama kalinya ketemu langsung. Iya. Terima kasih ini telah diundang ini. Waduh, kebalikannya sepertinya ini Lora, karena saya yang bertamu ke sini. Baik, gimana Lora selama bulan puasa ini? Tetap melaksanakan aktivitas ya, walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai? Alhamdulillah, masalah aktivitas kita terus melakukan. Cuma kebetulan kan lagi reses ini, Iya. Mbak Prima. Jadi libur dari kantor, tapi kita turun ke dapil. Gitu. Nah, kalau acara-acara yang lain kita lakukan secara virtual saja. Alhamdulillah, suatu kehormatan juga ini bagi kita bisa berdialog langsung dengan Lora Fadil ini. Ya, pemirsa, kami informasikan bahwasanya di acara ini Anda juga dapat bergabung nantinya di WhatsApp interaktif di nomor 0821 2388 4994. Namun sesi tanya jawab kami akan buka di segmen ketiga dan juga segmen keempat. Nah, bertepatan dengan dialog Ramadan pada sore hari ini, besok sudah merupakan Hari Raya Idul Fitri nih Lora ya. Dengan tema makna Hari Raya bagi umat Muslim, langsung saja bisa dijelaskan oleh Lora Fadil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, sholawat dan salam tetap kita persembahkan bersama kepada Nabi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Mbak Prima. Arti dari Ramadan, arti dari Idul Fitri adalah kembali kepada fitri atau kembali kepada suci. Kita seperti terlahir kembali, seperti bayi gitu. Setelah sebulan kita ditempa dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, khususnya berpuasa, taraweh dan tadarus begitu. Iya. Jadi Idul Fitri itu makna sejatinya ya harus lebih baik begitu. Iya. Kita setelah Ramadan adalah Idul Fitri, dan setelah Idul Fitri harus lebih baik dari sebelum Ramadan. Gitu. Sebelum Ramadan ya. Sebelum Raya. Ramadan kita harus jadi insan yang lebih baik lagi ke depan. Begitu ya. Karena kita sudah mendapatkan pendidikan selama 1 bulan ini, tentunya setelah ujian dan pendidikan kita kan harus jadi lebih pandai. Betul sekali. Ya itu aja. Kalau dari Lora Fadil sendiri memaknai Ramadan dan juga Idul Fitri ini apa? Ya itu Ramadan itu adalah waktu kita untuk menempa diri, memperbaiki diri, menjaga sikap, perbuatan dan ibadah kita gitu, dan sikap kita kepada sesama manusia. Gitu. Jadi nanti diselesaikan dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu adalah penutup bagi Ramadan. Bahkan kalau di Timur Tengah itu Mbak Prima, acara minta maaf itu, acara silaturahmi itu justru biasanya diadakan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan, kenapa begitu Lora? Ketika menyambut Ramadan, mereka inginnya Ramadan itu dilalui dengan bersih begitu. Bersih. Iya. Cuma karena adat istiadat kita sebagai orang Timur itu dilakukan di Idul Fitri. Kalau di Arab, di habaib-habaib, di Habib-habib itu justru sebelum Ramadan mereka meminta maaf ke
sanak famili, kepada handai tolan, tetangga dan saudara-saudara yang lain itu Iya. ketika Ramadan itu gitu. Ketika menyambut Ramadan justru. Iya. Gitu. Itu hanya perbedaan apa ya, tradisi menurut saya Baik, perbedaan. sangat berbeda sekali ya kalau tradisi, berbicara mengenai tradisi di Arab dan juga di Indonesia. Nah, kalau hukumnya sendiri bagaimana seperti itu, Rah? Kalau hukumnya sendiri, saya ini apapun yang baik menurut saya harus kita lakukan. Itu Begitu aja. ya? Saya nggak biasa mengambil hukum-hukum yang agak rumit ya. Apa yang baik ya harus kita lakukan selama itu tidak melanggar hukum agama, hukum negara, dan silaturahmi itu saya meyakini secara pribadi itu bisa membuat kita panjang umur gitu ya. Mudah-mudahan. Jadi penting di sini silaturahmi itu antar tetangga, antar masyarakat, antar saudara khususnya. Dengan silaturahmi, dengan saling memaafkan itu pikiran hati akan menjadi lebih tenang, kehidupan akan jadi lebih indah. Iya. Nah, kalau berbicara mengenai silaturahmi atau saling memaafkan di bulan di Hari Raya Idul Fitri, terkadang banyak orang yang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, baik itu dari pesan WhatsApp dan juga lain sebagainya, tidak bertemu secara langsung. Nah, kalau menurut Lora Fadil sendiri, bagaimana memaknai hal tersebut? Terkadang ada orang yang menganggap bahwa itu hanya sebagai formalitas saja. Lora, bagaimana? Ini pertanyaan yang cukup baik ini, Mbak Prima. Karena memang saat ini kita kondisi lagi ada pandemi, ada COVID-19, di mana ada juga larangan dari pemerintah untuk melakukan mudik bagi masyarakat atau warga Indonesia yang ingin mudik dari kota ke kota gitu. Jadi bagus menurut saya, nggak ada masalah untuk saat ini karena memang kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi untuk tidak ada COVID ya lebih diutamakan ketika kita bisa berjabat tangan begitu. Karena sejatinya dengan berjabat tangan sendiri itu maka akan turun rahmat dari Allah begitu. Dengan kita berjabat tangan. Kita menikah saja dengan Pak Penghulu itu harus berjabat tangan kan begitu. Beda lagi kalau itu jadi enggak, rahmatnya itu turun begitu ya. Jadi saya memaknai seperti itu. Kita enggak terlalu dalam membahas tentang hukumnya karena itu masalah fikih kan. Jadi kalau menurut saya apa yang baik itu harus kita lestarikan, harus kita jalankan, khususnya tentang Idul Fitri ini dengan tradisi saling silaturahmi, saling memohon maaf, tidak ada yang tua, tidak ada yang muda, semuanya meminta maaf lebih dulu. Itu bagus. Cuma karena ada larangan pemerintah untuk dilarang mudik ya, saya menghimbau kepada pemirsa Jember 1 TV, mumpung besok Lebaran ya, ayo perbanyak berdoa, mudah-mudahan COVID-19 ini bisa cepat berakhir, cepat berlalu, dan Indonesia cepat terbebas dari COVID-19. Masalah mudik besok ini, masalah hari raya ya kita cukup silaturahmi kepada tetangga yang kiri kanan yang biasa memang sudah berinteraksi dengan kita. Gitu. Jangan dengan berinteraksi dengan orang luar ya, hindari jabat tangan atau jangan lupa gunakan protokol kesehatan. Ya. Baik, ini sepertinya juga Lora Fadil ya tidak melaksanakan mudik ya Lora karena sudah balik ke kampung halaman ini. Saya sendiri kalau Ramadan hari raya ini biasanya mudik juga ke rumah mertua. Tapi untuk saat ini saya hindari. Walaupun saya juga punya surat tugas dari pemerintah, tapi saya hindari karena demi kebaikan bersama. Demi kebaikan bersama. Betul. Gitu. Dan memang tidak dapat dipungkiri bahwasanya dengan adanya pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai ini ya Ra, kita harus bisa benar-benar selain memahami juga memaknai secara lebih dari hati apa itu Idul Fitri dan kedepannya juga semakin baik. Nah Lora berbicara kembali mengenai Hari Raya Idul Fitri, selain melaksanakan kayak silaturahmi, mohon maaf, apa yang bisa ditanamkan dari Hari Raya Idul Fitri itu sendiri Lora? Ya yang harus ditanamkan kepada sanubari kita masing-masing pemirsa Jember 1 TV, Idul Fitri adalah
kita kembali ke fitri ya, kembali Iya. ke bukan fitri orang ya, bukan fitri nama orang. Beda Aduh, kalau ya itu. beda, nanti ini salah persepsi lagi. Cantik kalau yang namanya Fitri pasti. Jadi ya usahakan diri kita pasca hari raya ini tetap menjadi insan yang fitri, gitu. Tetap menjadi insan yang bersih. Masya Ya Allah. harus menjaga sikap, menjaga Iya. perbuatan, ya menjaga semuanya lah, Mbak Prima, gitu. Ya, baik. Kadang tidak dapat dipungkiri juga ya Lorah, walaupun di hari raya Idul Fitri masih ada orang yang awalnya tidak saling tegur sapa dengan tetangga atau siapapun, bahkan mau meminta maaf atau silaturahmi juga masih terkalahkan dengan egonya. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut kalau menurut Lorah? Jawabannya setelah jeda pariwara berikut ya Lorah. Ya. Baik pemirsa, kami akan segera kembali di Dialog Ramadan. Jagung NK Juara, jagung kepercayaan petani di Indonesia. Dengan hasil yang tinggi, NK Juara lebih tahan penyakit gulai dan lebih tahan terhadap busuk batang. Buktikan NK Juara pilihan petani yang terpercaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara saya percaya. NK Juara saya percaya. NK Juara saya percaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara, saya percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Marhaban ya Ramadan. Menjalankan ibadah puasa tentu tidak hanya sekedar nahan perut kosong, tapi juga menumbuhkan semangat terus berjuang. Berjuang menahan godaan, berjuang kerja mencari nafkah untuk keluarga tercinta, dan berjuang untuk kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT. Ramadan itu ibarat hujan. Ia memelihara dan menyuburkan benih-benih perbuatan baik. Jangan jadikan puasa untuk bermalas-malasan. Tetap semangat dan terus menjalankan rutinitas kita sehari-hari. Semoga Ramadan tahun ini kita, meskipun dilanda musibah, kita sama-sama bermunajah kepada Allah, berdoa kepada Allah agar virus Corona 19 ini atau COVID-19 ini agar segera diangkat oleh Allah SWT. Saya, Haji Abdul Salam Alangsah, beserta keluarga dan seluruh staf Finansyah Group mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga dimaafkan segala kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pak Bupati di Kapel wilayah Jember Selatan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagung NK Juara, jagung kepercayaan petani di Indonesia. Dengan hasil yang tinggi, NK Juara lebih tahan penyakit gulai dan lebih tahan terhadap busuk batang. Buktikan NK Juara pilihan petani yang terpercaya. NK Juara,
saya percaya. NK Juara 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 saya percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami komunitas Pelte Desa Pelirian mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dialog Ramadan pada sore hari ini yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember. Nah, masih bersama saya pemateri Kiai Haji Ahmad Fadil Muzakisya. Tadi bagaimana Kiai? Kiai sampai Lora. Masih semangat ya Lora? Masih semangat. Nah, tadi masih ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab ini sama Rafadil. Ya, pertama-tama saya kembali lagi ke apa yang salah diucapkan barusan. Iya. Jadi memaknai saya itu bukan kiai, saya itu lora, gitu. Bagi tapi saya depannya, ini perlu Lora. diluruskan kepada masyarakat ini, mumpung banyak pemirsa Jember 1 TV. Itu yang namanya kiai itu adalah guru yang mengajar ilmu agama dan ada santrinya. Iya. Ada santri, istilahnya santri yang menetap, itu disebut kiai. Kalau hanya mengajar ilmu agama itu disebut ustadz atau disebut Pak Guru. Tapi kalau lora atau gus itu pasti anaknya kiai. Anaknya kiai. Jadi orang lebih mudah jadi kiai daripada jadi lora. Karena lora harus jadi anaknya kiai dulu. Nah gitu ya. Baik. Nah, karena lora itu tidak minta untuk jadi lora. Karena lahir kan dia nggak minta untuk lahir ke siapa. Betul. Gitu ya. Masalah menjaga ego, agama kita ini memberikan ruang untuk menghilangkan atau mengurangi ego itu dengan adanya Idul Fitri ini, Mbak Prima. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika bukan Idul Fitri, tentunya saya umpamanya punya masalah dengan Mbak Prima. Iya. Saya akan malu untuk meminta maaf, kan begitu? Malu untuk meminta maaf. Iya, karena ego. Iya, betul. Tapi karena ini momennya lagi banyak orang, Idul Fitri, lah itu kan dibareng-barengkan gitu lah. Jadi justru ini wadah atau sarana sebenarnya untuk menghilangkan ego itu. Iya. Jadi saya menghimbau kepada seluruh pemirsa Jember 1 TV, mumpung ini bulan baik, hari baik, besok kita sudah Lebaran atau Idul Fitri, ayo hilangkan ego itu, dan ketika masih ada ego itu, ayo kita meminta maaf kepada orang yang kita sakiti atau yang bermusuhan dengan kita, itu bareng-bareng dengan yang lain. Seolah-olah ada ketidaksengajaan tiba-tiba minta maaf itu untuk menghilangkan ego lah. Tapi kan tujuannya tetap untuk minta maaf. Tapi seolah-olah tidak sengaja. Itu no problem menurut saya, tidak ada masalah karena tujuannya akan tercapai. Betul. Gitu. Yang penting kan tujuannya untuk minta maaf tercapai. Itu tujuannya. Gitu. Iya. Jadi bagaimanapun kita harus bisa mengalahkan ego ya. Ini mumpung Lebaran, jadi semua ya kita undang semua kawan-kawan. Mungkin dulu di SMA atau waktu kuliah adakanlah reuni 10 orang atau satu kelas. Kita kan kalau sendirian malu minta maaf itu Mbak. Betul. Jadi ini mumpung lagi reuni ada teman-teman kita makan bareng langsung.
Iya. nggak sengaja seolah-olah langsung minta maaf, Iya. itu kan enak gitu kan. Apalagi saat ini masih pandemi ya, Ra. Mungkin ada positifnya tidak bisa bertemu langsung, bisa mengirim lewat pesan atau WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, luar biasa sekali kalau kita berbicara mengenai makna Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini begini, Rah. Biasanya kalau Hari Raya Idul Fitri banyak sekali masyarakat yang identik dengan baju baru, kue lebaran dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Lora Fadil sendiri bagaimana terkait hal tersebut, Ra? Kalau menurut saya sendiri itu bukan suatu kewajiban. Cuma karena itu sudah merupakan suatu bukan tradisi ya, sudah kebiasaan. Kebiasaan, Bukan tradisi tapi iya. kebiasaan. Itu dilakukan oleh anak-anak kecil. Tapi kalau orang-orang dewasa ya tidak perlulah. Iya. Karena sejatinya Idul Fitri itu bukan terletak kepada baju yang bagus atau perhiasan yang baru, bukan. Iya. Tapi sejatinya adalah kepada keimanan kita dan akhlak kita, tingkah laku kita harus menjadi yang lebih baik. Itu yang bagaimana itu, Ra? Ya, umpamanya kita jarang senyum. Iya. Usahakan setelah Idul Fitri kita harus sering senyum ketemu Sering orang. senyum. Tapi kalau sering-sering nanti pada bertanya semua ini, Ra. Mencurigakan ini senyumnya kenapa nih Ya bisa? kalau dilihat, kalau nggak dilihat jangan senyum. Nanti disangka kita itu lagi stres gitu. Karena kita tahu baginda Nabi sendiri, yaitu beliau orangnya murah senyum. Murah senyum, Masya Allah. Satu, itu sunnah. Kedua, itu akan bikin hati orang yang melihat kita lebih senang. Dengan menyenangkan hati orang itu akan ibadah juga. Masya Allah. Jadi harus murah senyum. Tingkah laku kita jangan sampai menyakiti orang. Iya. Itu sejatinya Idul Fitri. Kalau masalah baju, biarkanlah anak-anak kita, dan itu pun jangan terlalu dipaksa. Ketika kondisi memang tidak memungkinkan, ya kasihlah mereka pengertian. Saya rasa mereka akan mengerti. Iya. Apalagi ya ini Allah lagi memberi pandemi ini untuk jadi alasan juga kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang lagi kebingungan cari untuk membelikan baju baru untuk anaknya, mumpung ada pandemi untuk alasan. Ada jadi Allah positifnya memberikan sesuatu itu pasti ada enak, ada tidak enaknya. Tidak enak bagi orang, tapi enak bagi saya. Sebaliknya, enak bagi saya belum tentu enak bagi orang. Itu pasti Allah memberikan seperti itu. Iya, Jadi Masya Allah. tidak mungkin semua Allah akan memberikan satu pasti senang semua, itu tidak mungkin. Itu sunnatullah sudah. Jadi begitu. Baik, Lora, mungkin ada sedikit cerita terkait perbedaan bagaimana cara umat Muslim memaknai Hari Raya Idul Fitri. Umat Muslim seperti kita biasa ini juga dibandingkan dengan umat Nabi Muhammad pada waktu itu. Mungkin ada cerita, Lora? Tidak ada ya, tidak ada perbedaan. Mungkin perbedaannya kepada tradisi-tradisi itu aja ya, kayak berbaju baru atau kalau silaturahminya sama saja. Dari zaman Nabi memang setelah sholat beliau silaturahmi begitu, sama saja. Cuma ada tradisi-tradisi yang berbeda seperti yang di awal saya sampaikan, bahwa kalau di kalangan habaib atau di orang-orang Muslim Arab sana itu kebanyakan sebelum Ramadan mereka yang mengucapkan mohon maaf kepada handai tolan, saudara dan tetangga. Kalau di kita kan kebanyakan setelah Idul Fitrinya, itu aja mungkin. Nah, mungkin Lora juga bisa bercerita terkait makna dari Idul Fitri yang juga biasanya ada semacam hari raya kupat seperti itu. Itu bagaimana itu, Lora? Itu nggak ada lah, nggak ada. Itu tradisi, kembali lagi tradisi. Jadi makanan-makanan itu tradisi, karena kupat itu juga adanya di Indonesia. Di Indonesia. Kalau di Arab Saudi nggak ada kupat. Makanan di Saudi sendiri di zaman baginda Nabi itu hanya adanya gandum atau roti. Gandum. Iya, sedangkan nasi-nasi yang ada sekarang itu di Arab, itu nasi Arab, nasi kebu itu sebenarnya dari India. Dari India. Ya, jadi bukan dari Arab gitu. Jadi kalau hari raya kupat itu tidak ada apa namanya, tidak ada ketentuannya, itu hanya tradisi kita warga Indonesia khususnya di Jawa ya. Dan silaturahmi itu saling memaafkan itu tidak harus ada di Idul Fitri saja atau di Syawal saja. Di luar Syawal pun nggak masalah. Lebih banyak kita meminta maaf ke orang itu lebih bagus. Jadi setiap hari kita ketemu saudara kita, setiap hari pun kita minta maaf ke dia,
itu lebih bagus. Lebih bagus. Jadi tidak harus hari raya 1 hari, hari raya ketupat, gak harus. Jadi minta maaf itu tidak ada waktunya, tidak ada momennya, lebih sering lebih bagus. Gitu, karena kadang kan masyarakat juga lebih banyak effortnya ketika sudah memasuki hari raya ke-7 atau hari raya Kupat. Tradisi orang Jawa kebanyakan seperti itu ya Lora. Nah tadi juga memaknai terkait hari raya Idul Fitri, Lora juga menyebutkan bahwasanya bagaimana setelah hari raya itu nanti kita tetap bisa istiqomah melaksanakan ibadah bukan hanya kepada Allah tapi hubungan kita kepada sesama manusia juga tetap baik. Nah itu bagaimana? Mungkin ada kiat-kiat atau tips kepada pemirsa Jember 1 TV, Lora? Ya itu barusan hablum minallah hablum minannas. Jadi ya makanya dibiasakan 1 bulan ini kita menjalankan puasa, kita menjalankan taraweh, tartil Al-Quran gitu kan, itu untuk membiasakan diri kita. Jadi ada bahasa apa yang namanya, bahasa orang-orang tua, weting tresno jalaran soko kulino. Jadi dengan kulinonya itu nanti bisa jadi cinta. Kalau sudah cinta dengan perbuatan kita untuk baik, itu pasti kita akan tidak enak justru kalau tidak melakukan kebaikan begitu. Jadi Ramadan ini yang sudah mau berakhir ini ya kita flashback kehidupan kita perbaiki semuanya sehingga besok kita sholat Idul Fitri. Setelah Idul Fitri kita harus menjadi insan yang lebih baik lagi ke depan gitu. Amin ya robbal alamin. Sangat luar biasa sekali edukasi atau pelajaran yang diberikan oleh Rafadil kepada pemirsa Jember 1 TV dan juga diharapkan bisa bermanfaat ya Raya untuk kita semua juga. Tidak hanya bermanfaat dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Lora, kita tahan dulu karena sebentar lagi kita akan memasuki segmen ketiga, artinya kita sudah mulai buka sesi tanya jawab dari pertanyaan dari pemirsa, dan pemirsa Jember 1 TV kami akan segera kembali sesaat lagi. Saling menjaga lingkungan dan keluarga kita dengan mematuhi protokol kesehatan saat menjalankan ibadah puasa di bulan suci ini. Saya Hedi Siswanto, Bupati Jember. Saya Kasih Wajarini, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember, mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagung NK Juara, jagung kepercayaan petani di Indonesia. Dengan hasil yang tinggi, NK Juara lebih tahan penyakit gulai dan lebih tahan terhadap busuk batang. Buktikan NK Juara pilihan petani yang terpercaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara saya percaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara, saya percaya. Pandemi COVID-19 menyadarkan kita perlu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Begini caranya. Menjaga kebersihan tangan merupakan awal pencegahan masuknya virus. Sistem imun yang kuat merupakan benteng terbaik terhadap serangan virus. Olahraga menjaga stamina sekaligus bermanfaat mengurangi rasa bosan. Berperan membentuk vitamin D3, bermanfaat meningkatkan imun tubuh. Membantu meningkatkan sistem imun tubuh dan mengurangi stres.
Nah, simpel kan? Jadi, kita bisa tetap sehat meski di tengah pandemi. Dipersembahkan oleh Jagung NK Juara, jagung kepercayaan petani di Indonesia. Dengan hasil yang tinggi, NK Juara lebih tahan penyakit gulai dan lebih tahan terhadap busuk batang. Buktikan NK Juara pilihan petani yang terpercaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara saya percaya. NK Juara saya percaya. NK Juara saya percaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara, saya percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ahmad Fadil Muzakisah selaku anggota DPR RI dari Komisi 8 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga kita semakin baik ke depan dengan barokah bulan Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Ramadan pada sore hari ini yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember. Nah, ini kita sudah memasuki segmen ketiga ini. Kita sudah mulai menerima WhatsApp dari pemirsa Jember 1 TV yang sudah masuk. Langsung saja kita baca WhatsApp pertama. Baik, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusman di Silo. Izin bertanya Kiai, bagaimana ketika meminta maaf hanya lewat handphone atau dengan status media sosial? Karena menurut saya kurang afdol bila tidak bertemu secara langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Rusman dari Silo ini, Ra. Wah, ini dipanggilnya Kiai, Ra. Gimana kalau gitu? Ya, Mas Rusman yang saya hormati, jadi maaf itu langsung kepada orang yang bersangkutan. Nah, jadi kalau saya ada ingin minta maaf kepada Mbak Prima, ya harus minta maaf kepada Mbak Prima, bukan kepada orang tuanya, orang lain. Gitu. Nah, kalau kita bikin status medsos itu kan ngawur tujuannya nggak jelas kepada siapa. Di situ nama tidak ada. Wong yang saya tuju Mbak Prima, di situ saya minta maaf itu maksudnya kepada siapa, itu nggak jelas. Apakah nggak bagus? Ya kalau memang tidak bisa, tidak ada salahnya, itu pun boleh. Tapi langsung saja, kalau saya punya kontaknya Mbak Prima umpamanya, saya bisa SMS atau telepon atau WhatsApp ya saat ini yang lagi banyak yang ngetren, yang hit lah bahasanya anak sekarang itu adalah WhatsApp. Langsung WhatsApp kepada Mbak Prima. Mbak Prima, saya secara tulus hati memohon maaf kepada Mbak. Itu no problem menurut saya, nggak ada masalah dan bagus menurut saya. Apalagi saat ini ada himbauan pemerintah untuk dilarang mudik ataupun berkerumun lah, dilarang berkerumun gitu. Tapi kalau hanya tetangga ya mending. Kalau memang kita masih bisa, ini himbauan saya kepada pemirsa Jember 1 TV, bukan yang harus lintas kabupaten, bukan. Kalau bisa sempatkanlah untuk datang secara langsung gitu. Nah, kalau memang ada udzur, namanya ada udzur, ya tidak ada masalah. Tapi mohon untuk tidak lewat status. Kalau lewat status itu ya hanya bikin status. Tapi niatnya tidak terhadap orang per orang, karena tidak ada nama di situ. Tapi apakah gak boleh? Ya gak apa-apa. Tapi tidak jelas begitu. Tujuannya tidak tersampaikan kepada siapanya.
Saya tujuannya ke Mbak Prima tadi, tapi saya tulis di status Facebook saya umpamanya. Saya atas nama ini minta maaf. Nah, ini kan Mbak Prima merasa enggak atau apa enggak tahu kan? Iya. Karena tidak disebut di situ. Betul. Gitu. Jadi, itu aja. Karena yang dituju juga tidak jelas ya, Raya. Tidak jelas. Mungkin kalau ada hashtag Prima lah itu mungkin beda ya. Baik, mungkin juga dari situ mengirit tenaga itu Ra. Mengirit tenaga atau sebagai formalitas saja. Bukan mengirit tenaga, menurut saya juga mungkin memanfaatkan kuotanya. Mungkin lagi punya kuota mungkin. Kuotanya lagi banyak, jadi dimanfaatkan untuk hal yang demikian. Betul. Baik, semoga tadi jawaban dari Rafadil bisa memberikan pencerahan kepada saudara Rusman di Silo yang sudah bergabung. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kita akan baca pertanyaan kedua di WhatsApp interaktif. Baik, Assalamualaikum Lora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Lora, ada himbauan pemerintah bahwa melaksanakan sholat id di rumah masing-masing, tapi bagaimana bila masyarakat tetap melaksanakan sholat id secara berjamaah di lapangan atau di masjid namun dengan melaksanakan prokes? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Yoyo di Jalan Jawa, Tegal Boto. Terima kasih Mas Yoyo. Yang saya ketahui tidak ada larangan dari pemerintah untuk menjalankan sholat Idul Fitri itu di masjid ya, tidak ada. Yang dilarang oleh pemerintah itu adalah larangan untuk mudik. Nah, mudik pun boleh dilakukan pakai mobil pribadi, tentunya dengan ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu surat-surat kesehatan dan lain-lain begitu. Masalah sholat Idul Fitri, sholat id itu ya jangan dilakukan sendiri, tapi di masjid. Tapi yang penting lakukanlah dengan protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan dan diatur jangan terlalu mepet lah, sapnya diatur gitu. Dan mohon diingat selalu untuk memakai masker ketika sholat itu juga. Maskernya harus agak diturunkan, jangan sampai menutupi hidung, karena hidung kita ini harus menyentuh yang namanya ubin atau menyentuh namanya lantai begitu, lantai dari masjid. Berarti ada ketentuan kapan harus seseorang itu harus melepas masker ketika sedang melaksanakan ibadah ya Raya? Tidak perlu dilepas, cuma ditaruh di bawahnya gini, gitu. Tetap dipakai nggak apa-apa. Yang penting hidung dan juga mulut ya Raya? Enggak, mulut pun ditutup nggak masalah. Gitu. Oh hidung saja menempel di lantai atau di di sajadah itu. Betul. Baik. Nah itu tadi jawaban dari Rafadil dan kami masih menunggu pertanyaan Anda di WhatsApp interaktif pemirsa di nomor 082123884994. Nah Ra, ini sembari kita menunggu pertanyaan berikutnya dari pemirsa yang sudah bergabung bersama kita pada sore hari ini, nampaknya juga lumayan banyak yang antusias ya Ra ya. Iya, ini kembali lagi membahas terkait tema pada sore hari ini yaitu makna hari raya bagi umat muslim. Nah, ini pertanyaannya seperti ini, Ra. Misal ketika hari raya Idul Fitri ada rekan kita, saudara kita, sahabat kita yang berbeda agama tapi melaksanakan silaturahmi datang ke rumah, itu bagaimana itu, Ra? Ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah saya ya? Tidak ada masalah karena itu sudah bukan ritual keagamaan lagi gitu. Dan silaturahmi itu boleh dengan siapa saja. Boleh dengan siapa saja. Bahkan dengan mantan pun kita silaturahmi nggak masalah. Tidak ada masalah. Gitu. Aduh. Justru lebih bagus gitu. Karena ya biar tidak kita lagi-lagi puasa ini jangan terlalu serius juga. Gitu ya Raya. Karena biasanya kalau ngomongin mantan ini banyak sekali kesalahan-kesalahan di masa lampau yang sudah dibuat ya Raya. Ya namanya manusia yang pernah bersama ya pasti ada salah dan banyak sekali gitu. Jadi nggak masalah begitu. Nggak masalah itu. Iya, jangankan tadi non muslim ya itu dengan mantan saja nggak masalah, apalagi non muslim nggak masalah. Yang nggak boleh itu ketika ada non muslim tiba-tiba ikut sholat gitu ya, ikut sholat Idul Fitri lah, itu ya aneh juga gitu.
Karena Iya. kalau di Muslim itu nggak boleh kayak kita ikut sholat di gereja ataupun di wihara, itu nggak boleh, itu sudah dosa, itu nggak boleh, itu ritual keagamaan, itu kegiatan keagamaan. Tapi kalau silaturahmi, Mbak Prima, itu bukan ritual, tapi bukan kegiatan keagamaan, tapi itu silaturahmi, nggak ada masalah ya. Tapi ketika kita misal berkunjung ke tempat peribadatan yang lain, itu bagaimana, Ra? Tidak ada masalah ya? Selama itu bukan ritual atau bukan lagi sholat, sholat ya. Saya bahasakan sholat saja, sholat baik sesuai agama Islam atau agama apa, yang penting ibadah lah ya. Itu nggak boleh, Mbak, nggak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau diniatkan saling bantu membantu membetulkan atapnya yang bocor, itu nggak masalah. Tapi ketika kita masuk ke dalam, kita umpamanya saya Muslim datang ke wihara, ke Bali, terus ketika ada orang Hindu, ini saya ikut begini lah, itu yang nggak boleh. Itu ikut sholat ya, ya nggak boleh itu. Tapi kalau terus tiba-tiba ada wihara atau masjid yang ambruk, ada orang Nasrani, ada orang Hindu ikut membantu, ya itu nggak masalah. Itu kan tukang itu jadinya. Enggak, itu namanya apa ya? Bentuk kepedulian. Hablum minan nasnya gitu ya. Hubungan antara sama manusia, apalagi negara kita ini bukan negara agama, tapi adalah negara Pancasila. Betul. Yang di dalamnya ada beberapa agama yang diakui oleh pemerintah. Betul, baik. Ra, obrolan kita dan juga WhatsApp interaktif dari pemirsa akan kita lanjutkan di segmen berikutnya, Ra ya. Baik pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Jagung NK Juara, jagung kepercayaan petani di Indonesia. Dengan hasil yang tinggi, NK Juara lebih tahan penyakit gulai dan lebih tahan terhadap busuk batang. Buktikan NK Juara pilihan petani yang terpercaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara saya percaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara, saya percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Marhaban ya Ramadan. Menjalankan ibadah puasa tentu tidak hanya sekedar nahan perut kosong, tapi juga menumbuhkan semangat terus berjuang. Berjuang menahan godaan, berjuang kerja mencari nafkah untuk keluarga tercinta, dan berjuang untuk kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT. Ramadan itu ibarat hujan. Ia memelihara dan menyuburkan benih-benih perbuatan baik. Jangan jadikan puasa untuk bermalas-malasan. Tetap semangat dan terus menjalankan rutinitas kita sehari-hari. Semoga Ramadan tahun ini kita, meskipun dilanda musibah, kita sama-sama bermunajah kepada Allah, berdoa kepada Allah agar virus Corona 19 ini atau COVID-19 ini agar segera diangkat oleh Allah SWT. Saya, Haji Abdul Salam Alangsyah, beserta keluarga dan seluruh staf Kinansyah Group mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga dimaafkan segala kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami, komunitas Kolte Desa Pelirian mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Paguyuban Titik Kabel wilayah Jember Selatan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanganan pandemi COVID-19 bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga mempunyai peran penting memotong penyebaran virus COVID-19 dengan cara berikut ini. Melaksanakan peraturan pemerintah dalam penanganan COVID-19 seperti tinggal di rumah, gunakan masker, jaga jarak, atau yang terkait pembatasan sosial berskala besar. Menggalang bantuan kemanusiaan dan menjaga roda ekonomi masyarakat tetap berjalan, serta tidak mengucilkan dan memberikan stigma negatif kepada warga yang terkonfirmasi COVID-19. Yakinlah, peran masyarakat, peran kita sangat membantu untuk mengatasi pandemi COVID-19. Dipersembahkan oleh Jagung NK Juara, jagung kepercayaan petani di Indonesia. Dengan hasil yang tinggi, NK Juara lebih tahan penyakit gulai dan lebih tahan terhadap busuk batang. Buktikan NK Juara pilihan petani yang terpercaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara saya percaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara, saya percaya. Wabah COVID-19 datang menyerang secara tiba-tiba dan disikapi beragam oleh masyarakat. Dalam situasi seperti ini, RT dan RW berperan penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Membuka jalur komunikasi dan koordinasi secara online dengan warga, mengidentifikasi, mendata, dan melaporkan warga dengan gejala COVID-19 ke perangkat RW, aplikasi survei epidemi, atau ke nomor hotline puskesmas. Mengedukasi warga dengan gejala COVID-19 ataupun tetangga yang pernah kontak untuk isolasi mandiri di rumah dan tidak memberi stigma buruk. Menginformasikan langkah tepat pencegahan penularan pada warga sekitar. Dengan peran RT, RW seperti ini, sudah seharusnya kita juga ikut mempermudah tugas mereka. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Jember Vision, LO Jimmy Kalisat, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubuh memerlukan asupan vitamin dan mineral agar punya daya tahan terhadap virus. Berikut vitamin dan mineral yang dibutuhkan. Vitamin A
mengandung beta-karotin yang berfungsi melindungi tubuh dari infeksi. Terdapat pada wortel, brokoli, bayam, hingga ubi jalar. Vitamin E mengandung antioksidan untuk memecah rantai radikal bebas yang menyerang tubuh. Didapat dari bayam, brokoli, dan kacang-kacangan. Vitamin C mengandung antioksidan untuk menetralisir serangan radikal bebas. Diperoleh dari pepaya, stroberi, jeruk, dan kiwi. Zinc, mineral yang berfungsi meningkatkan imun tubuh. Terdapat pada daging sapi atau ayam, telur, keju, dan kacang-kacangan. Nah, sudahkah makan buah dan sayur? Dipersembahkan oleh Pemirsa, kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang hingga saat ini masih menyaksikan Dialog Ramadan dengan tema Makna Hari Raya bagi Umat Muslim. Nah, ini kita sudah memasuki segmen keempat, namun kami masih berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya. Langsung saja kirim WhatsApp ke 0821 2388 4994. Sudah ada WhatsApp yang masuk, langsung kita baca ya, Raya. Baik. Ya, boleh dimunculkan, operator? Wah, ini operatornya sedang, langsung saja, baik. Assalamualaikum Lora Fadil, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin di Solo mau bertanya, bagaimana hukumnya jika pada saat Hari Raya Idul Fitri kita sudah meminta maaf tapi tidak dimaafkan? Bagaimana saya harus bersikap? Apakah saya juga tidak usah memaafkan dia? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Saudara Kevin di Solo, jauh sekali Nira. Itu biasanya terjadi kepada mantan yang mantan lagi, wow. Yang tersakitinya terlalu dalam. Iya. Biasanya yang ditinggal nikah ini lah itu. Biasanya itu terjadi langsung rame semua kalau ngomongin mantan. Itu kan? terjadi ketika ditinggal pas lagi sayang-sayang. Waduh. Sesuai lagu dangdut ini sepertinya, Ra. Jadi kewajiban kita itu sudah gugur ya. Iya. Jika itu terjadi kewajiban kita sudah gugur karena kita sudah minta maaf. Perkara orang, haknya orang untuk memaafkan dan tidak itu haknya orang. Yang penting kewajiban kita itu sudah gugur, sudah terlaksana gitu. Apakah tadi ada pertanyaan, apakah kita juga wajib atau kita boleh untuk tidak menarik lagi maaf kita? Itu janganlah. Karena biarkan Allah nanti yang memutuskan itu. Karena maaf diterima dan tidaknya itu kan Allah yang lebih tahu gitu. Jadi yang penting hubungan kita, hablum minan nasnya kita sudah lalui, kita sudah meminta maaf. Perkara yang dimintain maaf tidak memberikan maaf itu haknya dia. Dan apakah kita harus menarik lagi maaf? Itu jangan, itu jangan, itu tidak baik. Pasrahkan kepada Allah saja, karena Allah yang akan memberikan kebaikan kepada kita dan akan ya kita pintakan hidayah saja kepada Allah supaya orang yang tidak memaafkan kita itu diberikan hidayah oleh Allah. Amin. Jadi makanya kalau meninggalkan orang jangan pas lagi sayang-sayangi begitu. Jadi biar kita minta maaf langsung dimaafkan. Iya. Ra, misalnya ini kalau dari momen tersebut ketika kita sedang meminta maaf kepada mantan mungkin ya Raya yang lagi topiknya yang lagi hangat dibicarakan ini. Terus kemudian menimbulkan kesalahpahaman antara pasangan yang baru. Itu bagaimana Ra akhirnya Ra? Ya, kita minta maaf kita lagi. Minta maaf lagi. Kita minta maaf lagi. Dan kita berikan pengertian. Jadi kalau bahasanya saya dengan sahabat-sahabat saya tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan ngopi bareng. Ngopi bareng. Ya, dengan ngopi bareng. Jadi boleh. harus kita berikan penjelasan kepada pasangan kita bahwa tujuannya minta maaf kepada mantan itu bukan untuk kembali lagi, bukan. Tapi kita merasa kita telah berbuat salah kepada dia. Iya. Tapi bukan untuk
kembali lagi. Itu harus dijelaskan. Apa yang tidak bisa dijelaskan tentunya dengan bahasa yang benar ya, Ray? Bahasa yang benar dan bukti. Bukti. Nanti kita bilang, saya minta maaf ingin bukan untuk balikan, tapi kita mendekat terus. Itu jangan. Itu namanya omongan tidak sesuai bukti. Makanya siapapun bisa berucap juga harus bisa membuktikan. Gitu. Tapi kadang juga ada, tidak menutup kemungkinan momen Idul Fitri itu dijadikan sebagai ajang untuk menjalin hubungan yang pernah terputus atau belum kelar seperti itu. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada para pemirsa tadi yang sudah bergabung di WhatsApp interaktif. Nah, ini sebelum menutup segmen keempat atau segmen terakhir, boleh Rafadil memberikan simpulan atas tema pada dialog Ramadan sore hari ini, yaitu makna hari raya bagi umat muslim. Monggo, Rah. Terima kasih. Makna hari raya sesuai yang saya sampaikan adalah kita harus jadi insan yang lebih baik justru ketika setelah hari raya. Apa yang kita dapat selama 1 bulan penuh di dalam Ramadan itu jadikanlah pendidikan yang sangat berarti kepada pribadi kita masing-masing. Bagaimana kita sudah bisa menahan hawa nafsu dengan tidak makan, dengan tidak minum, dengan tidak menggunjingkan orang, dan tidak melakukan hal-hal yang jelek, itu harus dipertahankan. Itu makna sejati dari Ramadan dan Idul Fitri. Masya Allah. Dan juga ibadah yang kita itu full, karena kita sholat harus full, 5 waktu ditambah dengan sholat tarawih dan tadarus. Nah, itu harus kita pertahankan dan kita lakukan setelah Idul Fitri. Jangan berhenti di Ramadan saja. Dengan kita menjadi insan yang lebih baik, saya yakin apa yang kita inginkan bersama, kita doakan bersama di bulan Ramadan, itu akan dikabulkan oleh Allah. Kita akan menjadi insan yang bagus, amin. Insan yang sukses, amin. Dan insan yang bahagia. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, mungkin terakhir memberikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri, Ra. Ya, terima kasih kepada pemirsa Jember 1 TV. Saya Ahmad Fadil Muzakisah beserta keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua selalu dapat rahmat dan perlindungan Allah. Jember 1 TV semakin bagus ke depan. Amin. Acara-acara keagamaan semoga tetap bertahan di Jember 1 TV. Amin. Sukses selalu untuk seluruh pemirsa Jember 1 TV. Baik, terima kasih Ra. Terima kasih Mbak Prima. Iya. Dan pemirsa, tak terasa sudah 60 menit kami menemani Anda pada sore hari ini di Dialog Ramadan bersama dengan Kiai Haji Ahmad Fadil Muzakisah dengan tema makna hari raya bagi umat muslim. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ra Fadil atas waktunya. Juga kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa Jember 1 TV yang sudah bergabung bersama kami tadi di WhatsApp interaktif. Semoga apa yang disampaikan oleh Ra Fadil dapat bermanfaat bagi kita semua dan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan ulang ini, Anda dapat mengaksesnya melalui website kami di www.jember1tv.co.id. Akhirnya saya Prima Fantari bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di Ramadan tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.